Halo Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, pada minggu ini seperti yang tadi udah kita bilang, tadi kita udah lihat-lihat sedikit dari yang baju yang gue pakai sekarang hari ini. Nah, ini sekarang kita udah ditemenin oleh Kak Jen dan Kak Leon dari People of Happiness. Alright, oke, apa kabar, Kak? Baik, halo. Sehat, amin. Ini domisili di Bandung ya, Kak? Di Bandung ya, sekarang juga di Bandung. Di Bandung. Nah ini tadi gue juga pas pertama kali masuk kan tulisan kan Kak Jen sendirian. Oh ternyata tiba-tiba berdua. Ini memang kakak beradik ya Kak Jen kalian? Iya benar. Kita bapak beradik. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Kita berdua emang kakak beradik. Sebelumnya juga dari People of Happiness berarti ini bisnis untuk yang dimulai oleh kalian berdua. Sebenarnya dimulai dari Kak Jen dulu atau kalian dulu ya berarti? Sebenarnya kalau mulai dari aku dulu sih. Jadi lebih ide awalnya ya, ide besarnya dari aku cuma untuk apa? Untuk merealisasikan kan butuh tim. Nah, di situ salah satu timnya yang ngebantu tuh ada Ade. Gitu sih. Oke. Nah, ini udah mulai dari tahun berapa nih, Kak? Awal mulai ceritanya apa? Terbentuknya itu dari kapan? Sebenarnya People of Happiness tuh baru banget. Enggak, kita belum lama. Iya, baru di 2020. Nah, jadi ceritanya mungkin kalau aku agak sharing lah ya sekalian. Jadi di awal 2020 tuh aku sempat resign dari ya perusahaan multinasional kayak gitu. Di situ sempat resign karena masalah ya tau kan untuk anak-anak yang maksudnya baru kerja kadang suka kayak ngerasa self development-nya kurang kayak gitu-gitu. Jadi di situ aku sempat ngerasa pengen S2 lagi dan pengen ya mempersiapkan diri dan cari-cari sekolah. Jadi aku resign, tapi pas kebetulan di sana aku resign tuh ada urusan keluarga yang nyuruh aku nemenin salah satu anggota keluarga tuh waktu itu ke Amerika. Nah, di situ tuh aku akhirnya ya udahlah aku pikir resign aja ya terus sekalian liburan dulu kan pulang-pulang sekolah lagi atau kerja lagi gitu lihat nanti aku pikir gitu. Dan aku pergi ke Amerika tuh di situ ternyata COVID. Jadi waktu itu belum tahu COVID. Di Amerika itu aku sempat diam di sana sekitar 4 bulan. Lama banget, harusnya kan liburannya nggak selama itu, cuma kayak diam di sana tanpa tahu ngapain, jadi kayak stay still doang gitu selama 4 bulan. Nah di 4 bulan itu tuh aku sebenarnya agak lumayan stres ada lah ya, karena kan semua kerjaan ada di Indonesia. Apa yang mau dikejar semua ada di Indo, tapi sana harus 4 bulan dia mana COVID lagi kan, dipaksa liburan kayak gitu-gitu. Nah terus selama 4 bulan itu akhirnya aku malah nemu sebenarnya aku mau ngapain sih, kayak dalam hidup tuh kedepannya mau ngapain aja, kayak kenapa, apa sih yang gue kejar, gue sekolah mau apa kalau mau S2 gitu misalnya, kayak atau kalau gue mau cari kerja tuh mau kerja apa, ujungnya emang gue mau ngapain kayak gitu-gitu. Nah selama 4 bulan tuh gue mikirin itu jadinya, dan kayak lebih ke kepikiran sendiri sih, bukan fokus untuk mikirin itu ya, kayak mungkin karena gue take a pause in my life karena di sana juga nggak ya liburan, nggak diam di rumah doang kan, karena di sana ada saudara, jadi mikirin kayak gitu. Terus ada satu poin sebenarnya waktu gue di sana yang bikin gue tertarik banget, itu tuh adalah gimana orang sana tuh peduli banget sama yang namanya mental health. Jadi gue lihat kalau anak-anak mudanya aja bahkan sepeduli itu gitu sama mental health orang. Ada satu brand di sana yang bikin saya itu inspirasi gue kenapa mau bikin People of Happiness. Kayak dia brand baju yang bikin tuh anak-anak muda yang bahkan nggak selesai sekolahnya, tapi dia bikin untuk keperluan mental health lah. Mereka kayak profit base-nya disumbang ke mental health. Kayak gue pikir, wah di sana orang-orang aware banget, terus kayak orang-orang di sekitar juga ngungkapin banget mereka punya feeling gitu kan. Nah sedangkan gue rasa di Indo tuh ada sih, udah mulai ada organisasi gitu, cuma menurut gue masih agak kurang orang buat ngakuin itu gitu kan, kayak kondisi mental health itu kurang ditunjukin ya, karena kan itu kayak ada mempengaruhi social acceptability kalau di Indo. Kayak gitu. Nah, jadi di situ gue kepikiran nih kayak gue seneng banget gitu sama itu. Gue yang ngerasa kayak gue butuh deh, apalagi di pandemi ini kan orang pada stres. Contoh gue aja stres gitu di situ. Kayak lu butuh yang happy lu. Ngapain sih hidup? Apalagi kayak waktu itu kan gue lihat kalau di waktu pandemi ya, kayak orang tiba-tiba ya maksudnya lu nggak adanya cepet. Jadi kayak saya bisa tiba-tiba lu nggak ada karena COVID gitu kan. Jadi kayak mendingan lu fokus aja ke happiness diri lu. Jadi at least lu live at the moment, lu happy kayak gitu. Nah di situ akhirnya gue kepikiran lah. Nah terus untuk People of Happiness sendiri baru gue ya tekunin kan setelah gue pulang. Akhirnya gue pulang, gue gali lebih dalam nih, menurut gue bisa nggak sih ini di Indo, gue bikin apa gitu kan. Nah akhirnya karena gue awalnya kepikiran happiness, terus gue kepikiran buat bikin clothing line. Jadi fokusnya tuh dari happiness-nya dulu itu, baru gue mau bikin baju.
Karena gue rasa baju yang paling orang tuh banyak beli baju, sesuatu brand yang menurut gue paling dekat sama orang. Itu jadi bikin gue gampang buat mengekspresikan. Namanya ya ekspresinya lebih gampang lah, ya lebih butuh kayak gitu. Nah di situ waktu nyampe Indo baru gue kayak mulai mikirin itu sendiri dulu, terus gue mulai cari tim, gue minta bantuan adek gue, makanya dia ikut bantu bangun, makanya ada ya baru tuh ada People of Happiness kayak gitu. Oke, berarti baru banget di tahun 2020 kemarin pas COVID ya? Baru banget sebenarnya. Oke, berarti nama People of Happiness itu terbentuk dari cerita tersebut, mental health ya? Iya, dari situ, dari value yang pengen kita keluarin sih. Tapi ya bikin pengen orang happy kan. Maksudnya seharafiah itu namanya People of Happiness. Oke. Nah ini dari Kak Jen dan Kak Leon juga nih. Ini dari kalian berdua, apakah memang ada berhubungan dengan latar belakang bisnis tadi studinya, atau memang ada kayak tiba-tiba pengen bangun bisnis aja gitu? Untuk studi kalau aku bisnis dari S1 bisnis, dan sekarang emang lagi S2 juga. Jadi dia tetap S2. Cuma aku ambil S2-nya entrepreneurship. Jadi kayak lari ke sana untuk fokus bangun si People of Happiness ini. Nah, kalau saya kuliahnya kulineri. Kulineri? Iya benar. Nah, iya. Dari SMA udah sering di bidang kreatif, jadi ya bisa bantu lah. Oke. Iya. Nah, apakah People of Happiness akan mengeluarkan bisnis lain di bidang kulineri? Nah, gitu loh. Beneran? Sebenarnya mau, tapi mungkin next. Ditunggu aja. Mungkin karena masih baru juga ya, masih baru ya ini ya. Memang kita kira baju start ya. Semoga nantinya bisa jadi sesuatu yang di luar, nggak cuma baju gitu. Amin, luar biasa. Karena kebetulan nih Nathan nih suka makan. Jadi lebih baik. Oh Kak, BTW tadi kita belum bahas ya. Jadi di sebelumnya kan kita udah ada sedikit unboxing gitu, ada videonya. Nah, ini tadi kita pas pertama kali first impression aku pas pegang bahan, wah halus banget. Halus, maksudnya gimana ya? Apa ya? Bentar, ini Mam ya, aku kurang paham nih. Cuman aku suka beli baju kan. Cuman kalau kayak gini berarti bahannya apa sih? Ini ya Kak? Oh, itu katun sih Kak. Katun kan? Memang kita beli yang premium, yang emang agak yang premium, jadi dia lebih tipis dan adem jadinya, nggak panas. Iya. Wah itu tadi pas pegang, wah ini kok halus banget bahannya. Maksudnya iya gitu kan. BTW kalau misalnya untuk yang dari People of Happiness, dia range harganya rata-rata berapa sih Kak? Di 215, untuk baju 215 sama 235, sama kita ada hoodie di 375. Di 375. Oh. Nah ini ada offline store-nya kah apa baru online aja? Baru online di website, e-commerce baru itu. Ada rencana untuk membuka offline-nya di Bandung atau? Kan sekalian buka makanan nanti ya. Oh iya mantap. Itu. Jadi nyewa tempatnya bareng ya? Jadi makan dirit. Nyewa tempatnya bareng. Oh, memang sudah direncanakan sepertinya gitu ya? Pengennya lihatlah. Kapannya gitu. Tapi kan ini kan berarti mulai bisnisnya kan di tahun 2020 nih. Itu nggak tahu ya, mungkin di khalayak awam orang tuh mikirnya kayak berani banget nih buka bisnis baru di tahun 2020 di mana memang perekonomian pada lagi turun. Bergejolak gini kan. Nah, itu kira-kira waktu pas bangun pertama kali ada kesulitan-kesulitan yang bisa diceritakan nggak dari Jen atau Kak Leon? Oke, kalau sebenarnya emang iya sih, kayak kita juga begitu kita launching, orang kayak teman-teman sekitar orang kayak, kok lu berani buka kayak ginian, mana kondisi barang yang lu jual kagak murah gitu kan kadang. Terus emang dari kita, habis kalau nggak sekarang kapan? Itu dari kita gitu ya. Terus kayak kalau kita nggak bikin sekarang, kapan lagi? Cuma memang karena ini pandemi, kita fokus nggak terlalu ke sales. Kita nggak 100% fokus ke sales, kita lebih fokus ke awareness dulu, biar orang tahu juga brand kita apa. Jadi emang kita punya strategi tertentu yang bikin kita, ya kita juga harus sustain lah. Jangan sampai keburu bubar duluan sebelum pandemik beres kan, amit-amit ya. Cuma kayak, jadi kita harus punya strategi, kayak contohnya kayak kita produksi juga emang nggak main langsung banyak. Sebisa mungkin emang stoknya jadinya nggak numpuk gitu ya. Terus kayak kita fokus ke awareness-nya itu lagi. Kayak kita lebih fokus gimana orang tuh betah ngelihat People Happiness, betah ngelihat sosial medianya kita, emang beneran bikin happy. Lebih ke situ fokusnya sih sekarang. Sama ya kita sebenarnya pakai resource yang kita punya ya. Jadi untuk model gitu-gitu kita benar-benar
untuk saat ini kita mencoba mungkin cari yang teman yang gratis. Benar. Ya, kita cari Hmm. yang kayak gitu-gitu lah. Kita mencari cara supaya emang bisa tetap jalan aja sih kayak gitu. Oke, kalau aku mau nanya nih kan, maksudnya tadi kita bicara mental awareness kan ibaratnya masih baru gitu ya di Indonesia gitu. Nah, gimana maksudnya kakak-kakak ini bukan menggait ya, menyasar target yang baru ini gimana sih? Maksudnya hambatannya kan, maksudnya orang belum kayak ngomongin mental awareness terus di baju lagi gitu kan, kayak udah mental awareness-nya udah asing apalagi di baju gitu. Ya gimana maksudnya apa mungkin ya perjuangannya kali ya, perjuangan hambatannya itu seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau itu hambatan mah pasti ada. Tapi menurut gua dan Jen, hal ini tuh emang harus udah mulai diintroduce di Indonesia. Karena kemarin kan tentu kita bakal kisah-kisah sedikit tentang masalah mental di Indonesia, itu gimana, ada apa aja, dan harus banget itu dilakukan. Jadi kita apa ya, gimana ya ngomongnya? Jadi emang kayak kita hambatan ada sih, karena marketnya jarang ya. Marketnya jarang. Cuma kan marketnya jarang ini kita mencoba approach-nya dengan kemarin ini contoh kita ada ngelakuin collab Q&A sama orang yang menurut kita punya awareness sama mental health juga. Kita ngelakuin Q&A. Jadi kan kita cari-cari yang kayak gitu, dimana kita bisa masuk ke lingkungan itu dulu lah. Terus kita start di situ, jadi ntar bisa memperluas. Dan waktu itu ada Q&A di situ, kayak kita fasilitasi aja sih ya Q&A-nya. Terus kita emang pernah ikutan acara offline. Gimana? Waktu itu kita ikutan acara offline di Volkalen. Jadi itu lumayan banget kan, karena emang nggak bisa kita online terus. Orang kan perlu ngelihat langsung barangnya nih. Ya, betul. Baju. Betul. Karena produk kan ya. Iya. Benar. Jadi di situ kita emang sempat ikutan kayak gitu juga sih, acara-acara kayak gitu, di mana kita rasa acaranya juga sesuai sama value-nya kita. Jadi emang sekarang lagi targetnya fokus-fokus ke itu, cari-cari orang-orang yang bisa gitu atau acara gitu. Iya, sama kita juga berusaha bisa mungkin memperbagus feeds kita di Instagram, dan juga kita ngasih konten-konten edukasi. Kita nggak cuma kasih konten nih baju, tapi edukasi juga, supaya kenapa? Biar orang bisa aware, bisa nambah ilmu gitu, bisa tahu tentang apa sih sebenarnya pentingnya apa mental health itu. Iya sih, kalau kalian lihat di Instagram kita sebenarnya memang menurut gue mungkin nggak tahu yang di penglihatan gue kayak orang kan biasanya kalau toko baju jualan uploadnya baju semua. Iya benar, baju model baju. Itu diskon baju model balik kalau kita diskon. Model. Dan kita punya itu yaitu kayak konten, kayak tips and trick, apa sih kayak mungkin kayak bahkan kita waktu itu pernah review film yang menurut kita bagus buat mental health ya, kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah ini luar biasa baru ngah nih berarti. Akhirnya udah mungkin dari gua sama Rido udah mulai kebayang gitu ya. Jadi benar. Ini sebenarnya memang visi dan misinya tuh lagi menjalankan sampai sekarang ini seperti apa gitu. Nah, buat Smart Video juga pada mungkin pasti banyak yang penasaran nih. Sebentar lagi kita tentunya akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari People of Happiness. Buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.